Bapak Dekan Fakultas Pertanian UNRI, Bapak Dr. Safrinal, juga teman-teman mahasiswa, adik mahasiswa, Gubernur BEM Fakerta, kemudian juga ketua-ketua himpunan jurusan, baik di Fakultas Pertanian maupun Fakultas Ekonomi. Saya kalau ditanya berapa kali sudah ke Universitas Riau ini barangkali yang ketiga atau keempat. Jadi saya sering di sini diskusi, ya. Jadi dan dengan berbagai topik. Terima kasih juga rasa kagum saya kepada Dr. Ando tadi. Saya terus terang aja Pak Ando, ya jarang orang Fakultas Ekonomi yang bicara sedetail itu seperti sawit gitu. Ternyata kita punya ahli yang baru ini dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau, Bapak Dr. Ando. Sangat menarik tadi presentasinya dan sangat banyak informasi yang harus kita pelajari. Baik Bapak dan Ibu dan terutama kepada mahasiswa, saya ingin menyampaikan kontribusi industri sawit dalam ekonomi Riau. Lanjut, saya akan usahakan untuk memanfaatkan waktu yang sangat singkat. Kalau kita lihat posisinya, tadi Dr. Ando juga sudah melihat, Riau memang jagonya sawit di Indonesia. Nomor 1. Ya. Riau itu adalah provinsi yang memiliki luas kebun sawit terluas di Indonesia. Bahkan untuk skala provinsi, terluas di dunia. Jadi Riau itu bukan kecil, besar. Ya. Jadi Riau itu adalah provinsi atau daerah yang memiliki kebun sawit terluas bukan hanya di Indonesia, tapi untuk skala dunia. Karena itu banggalah menjadi orang Riau. Ya. Lanjut, dari segi produksi, 20% dari produksi CPO di Indonesia yang tadi disampaikan oleh Dr. Ando itu berasal dari Riau. Ya. Tadi kan 43% katanya tahun lalu, tambah dengan CPKO-nya, ya, palm kernel oil-nya, ya. Jadi 20% sawit Indonesia itu berasal dari Riau. Jadi kalau Riau guncang, itu agak sedikit pengaruh kepada sawit dunia. Ya. Sumatera Utara yang tadinya itu nomor 1, itu daerah kampung kami itu udah kalah dengan Riau. Ya, sudah direbut oleh Riau. Ya. Sumatera Utara udah kalah. Bahkan kalah dari Kalimantan Tengah. Ya. Jadi Sumatera Utara sebagai produsen sawit pertama di Indonesia itu sudah dikalahkan oleh Riau. Itu berarti apa? Sumatera Utara berhasil membantu daerah lain untuk bisa lebih besar daripada Sumatera Utara. Bacanya begitu. Lanjut. Nah, kalau kita bicara mengenai per kabupaten, tadi juga Dr. Ando sudah sampaikan, ini adalah distribusi produksi CPO Riau. Ya. Itu yang betul, nomor 1 produsen CPO di Riau itu adalah Kabupaten Pelalawan. Di situ paling besar. Ya. Dan terkecil itu adalah Pekanbaru. Ya. Satu-satu kabupaten yang belum memiliki sawit itu adalah Kabupaten Meranti. Itu memang tidak ada sawitnya. Lanjut. Nah, kalau kita lihat petakan bagaimana perkembangan sawit di Riau mulai tahun 90 sampai 2020 saat ini, ya, dan bagaimana kita lihat di situ perkembangan negara, rakyat, swasta, dan produksi. Nah, di sini kelihatan bahwa perkebunan swasta dan perkebunan rakyat itu melaju cepat. Perkebunan negara yang tadinya tahun 90 porsinya itu 23%, tahun 2019 itu tinggal 2%. Jadi perkebunan BUMN, ini tempatnya Pak Muhammad Tua ini makin kecil nih. Nah, berarti apa? Karena tugasnya BUMN itu adalah untuk agent of development, BUMN sawit di Riau, dalam hal ini PT PTT 5, telah berhasil mendorong perkembangan sawit rakyat dan sawit perusahaan. Nah, itu tugas negara yang diberikan oleh BUMN, yang disampaikan oleh BUMN. Jadi bukan makin kecil ini PTPN, tapi makin besar melalui petani-petani sawit yang disponsorinya dan juga perkebunan swasta. Orang belajar dari PTPN, sawit itu belajar dari PTPN. Ya, kalau sekarang perusahaan-perusahaan besar dan juga sawit rakyat itu bisa berkembang cepat, itu karena ada PTPN yang besar. Ya, itu di Sumatera Utara begitu sejarahnya, Kalimantan begitu sejarahnya, di Riau juga itu sejarahnya. Lanjut.
Nah, ini Riau dengan perkembangan yang begitu besar sawit itu, saya harus ucapkan, habis minyak di bawah, terbit minyak yang di atas. Nah, inilah Riau. Luar biasa Riau. Minyak yang di bawah yaitu minyak bumi yang ada di di Riau, ya, di Rumbai, Caltex dan lain-lain itu lama-kelamaan akan habis. Sekarang juga sudah sangat menurun, ya, sudah tinggal sedikit itu. Nah, selain itu namanya tambang minyak itu nggak bisa rakyat masuk ke situ kan, ya, karena teknologinya dan apanya gitu kan. Nah, ini belum menunggu habis minyak yang di bawah, minyak yang di atas yaitu kebun sawit sudah siap untuk dipanen. Ini kelebihan daripada ekonomi Riau. Riau berhasil melakukan tukar gigi yang sangat cepat dari minyak di bawah yang tidak berkelanjutan, yang tidak bisa diperbarui, kepada minyak yang di atas yang lebih berkelanjutan. Nah, ini kelebihan daripada ekonomi Riau. Lanjut. Nah, itu kelihatan di dalam struktur ekspor Provinsi Riau. Saya pikir ini Dr. Ando sangat familiar sekali dengan ini. Ya. Porsi daripada industri migas itu makin lama makin menurun. Kalau kita lihat yang hitam itu adalah porsi daripada sektor migas dalam perekonomian dan ekspornya Riau. Nah, sektor non-migas itu yang hijau, itu makin lama makin besar. Nah, itu yang saya bilang tadi itu, habis minyak yang di bawah, sudah terbit minyak yang di atas. Jadi Riau tidak mengalami apa yang disebut dengan shock development, gitu kan, seperti yang dialami oleh banyak negara dan juga provinsi. Ya, habis minyak yang belum habis minyak migas, itu sudah muncul minyak yang di atas tadi itu. Lanjut, ini lebih memperjelas lagi. Kalau kita lihat ini struktur ekspornya, ya, struktur ekspor Riau. Yang hitam itu adalah ekspor migas. Yang merah itu adalah yang bukan sawit, ya, termasuk karet, kayu dan macam-macam di situ. Yang kuning itulah ekspor dari sawit. Kita lihat di situ, makin lama warna kuning itu makin besar. Itu menunjukkan apa? Makin lama ekspor sawit di dalam ekonomi Riau makin lama makin besar. Jadi ekonomi Riau adalah ekonomi sawit. Kalau sawitnya terganggu, ekonomi Riau-nya bisa terganggu. Ya, karena itu betul tadi itu harus ada yang sustainable. Ya, sustainability harus diperhatikan, gitu kan, supaya perkembangan daripada ekonomi Riau ini tidak terjadi gejolak. Lanjut. Nah, ini adalah devisa sawit yang dihasilkan dari Riau. Ya. Kita lihat itu besar sekali dari tahun ke tahun. Tahun lalu hampir 5 miliar dolar itu dihasilkan dari Riau, devisa sawit dari Riau. 5 dolar itu kalau dikali dengan 14.000 atau 15.000, itu hampir berapa itu? 75 triliun. Ya. Satu tahun dihasilkan devisa sawit dari Riau. Ya. Lanjut. 82 triliun. Nah, ini kalau dibandingkan dengan secara nasional, ini adalah devisa yang dihasilkan oleh industri sawit kita secara nasional. Tahun lalu, tadi yang disampaikan oleh moderator tadi, 23 miliar dolar kita dapat dari sawit. Gak ada sektor di Indonesia yang mampu menghasilkan devisa sebesar ini. Pandemi COVID terjadi, tapi nilai ekspor daripada sawit malah meningkat. Yang 2019 itu baru 20 miliar dolar, 2020 sudah 23 miliar dolar. Nah, di sini kelihatan memang industri sawit itu bukan hanya penting, tapi sangat penting bagi perekonomian Riau dan juga bagi perekonomian nasional. Ya, jadi sebagai sumber devisa untuk nasional. Lanjut. Nah, sawit kalau kita pergi ke Pekanbaru atau Riau, itu menunjukkan di mana ada sawit, di situ ekonomi bertumbuh, di situ masyarakat bertumbuh. Di situ kota-kota terbentuk. Kota-kota yang tadinya kampung-kampung menjadi kota kecamatan, yang tadinya kota kecamatan berkembang menjadi kota kabupaten. Itu kita bisa lihat di hampir seluruh sentra sawit di Riau. Lihatlah Pasir Pangaraya. Itu adalah daerah, istilahnya kalau di Jawa Barat itu namanya daerah buang jin di situ dulu, gitu kan. Tapi lihatlah sekarang perkembangannya begitu hebatnya. Demikian juga Bangkina, Siak, Sri Indrapura, Rengat, Tembilahan, Bengkalis, bahkan siap-siap, Teluk Pantung, Dumai, dan bahkan Pekanbaru. Coba lihat ekonomi Pekanbaru, apa penggeraknya sekarang?
Kalau saya lihat itu, saya sering ngamatin itu, di hari-hari biasa itu Pekanbaru itu nggak terlalu ramai. Tapi weekend, wah itu Kota Pekanbaru begitu ramai. Mal-malnya ramai. Semua yang dari kampung-kampung, dari kebun-kebun turun ke situ. Yang siapa yang menghuni hotel-hotel dan juga mal-mal di Pekanbaru sebelum COVID ini, itu adalah yang dari kampung-kampung yang memiliki sawit. Jadi artinya apa? Ekonomi sawit di Riau itu sudah sangat besar dan sangat mempengaruhi kesejahteraan daripada masyarakat Riau gitu. Dan bukan hanya itu, tapi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru itu justru tumbuh di Riau. Lanjut. Nah, secara ekonomi ini kita ambil ini secara nasional gitu kan. Ini mengalami industri sawit itu memiliki multiplier. Jadi misalnya kalau di di multiplier outputnya itu cukup besar, rata-rata itu 6 ya. Jadi katakanlah kalau digunakan misalnya sawit untuk biodiesel dikonsumsi sebagai biodiesel 1 triliun itu, maka multiplier efeknya itu kalau dalam perekonomian nasional itu itu sampai 6 kali lipat atau 6 triliun gitu kan. Dan itu termasuk juga yang dinikmati oleh masyarakat di di Pekanbaru. Lanjut. Nah, inilah sektor-sektor ya menurut tabel input output yang hasil risetnya pasti itu yang berkembang akibat berkembangnya sawit ya. Dampak outputnya, dampak income-nya, dampak penyerapan kerja. Ada 10 sektor yang kami identifikasi di sini ya, yang berkembang kalau berkembang sawit. Riau itu bukan hanya berkembang dampak sawitnya, jangan hanya lihat di kebun sawitnya, jangan hanya lihat di industri sawitnya, tapi lihat juga sektor-sektor yang terkait dengan itu. Di sini ada 10 sektor yang berkembang oleh atau ditarik oleh perkembangan sawit. Kenapa? Misalnya sektor-sektor keuangan di Riau seperti bank-bank BUMN yang besar-besar itu berkembang di Riau. Coba dicek di sana itu, mayoritas itu adalah dari sawit. Demikian juga perdagangan hotel dan restoran itu juga berkembang di sana itu adalah karena didorong oleh sawit, gitu kan. Industri kimia, pupuk dan pestisida juga, ya, transportasi, infrastruktur, industri makanan, ya, dan sektor-sektor lain. Jadi melihat sawit, ekonomi sawit di Riau jangan hanya dilihat kebun sawitnya, jangan hanya dilihat pabrik-pabriknya yang ada di Dumai, tapi lihat juga sektor-sektor yang berkembang ditarik oleh industri sawit, yaitu setidaknya 10 sektor. Lanjut. Nah, ini hasil penelitian PASPI juga, ya. Tadi sesuai dengan penelitian si Edward itu juga. Ini kita sudah tahun 2014 juga sudah lakukan penelitian termasuk nanti di Riau, ya, itu kan nanti akan kita tunjukkan. Dengan meningkatnya produksi CPO, kemiskinan, persentase kemiskinan juga menurun, ya. Bahkan kalau kita lihat PDRB non migas, kabupaten-kabupaten yang sentra sawit itu jauh lebih melaju dibandingkan dengan kabupaten non sentra sawit. Lihat itu grafik yang biru itu adalah kabupaten yang sentra sawit. Sementara yang merah itu adalah kabupaten non sentra sawit. Jadi dia bertumbuh lebih cepat dan lama-lama meninggalkan daerah non sentra sawit. Lanjut. Nah, ini Riau nih. Ini perbandingan antara sentra sawit dengan non sentra sawit. Coba nanti dicek datanya ya, teman-teman mahasiswa. Ini yang biru itu adalah pengeluaran per kapita. Ya, ini adalah pendekatan pendapatan per kapita. Ya, pengeluaran per kapita penduduk di Kabupaten Pelalawan yang merah itu adalah perbandingan pengeluaran per kapita yang non sentra sawit, betul-betul tidak ada sawitnya, yaitu Kabupaten Meranti. Anda lihat di situ perbedaan income per kapita, pendapatan per kapita antara Kabupaten sentra sawit dibandingkan dengan Kabupaten non sentra sawit di Riau. Sangat besar sekali perbedaannya. Ya. Lanjut. Nah, ini juga penyerapan tenaga kerja yang tadi Dr. Ando juga sudah sampaikan. Ya. Jumlah petani sawit di Riau itu sekitar 600 hampir 700 orang atau 7 kakak. Ya. Meningkat dari tahun 2000 sampai sekarang gitu. Masih meningkat terus gitu. Nah, kalau kita hitung kerja langsung dan tenaga kerja langsung terserap di kabupaten di industri sawit itu meningkat ya dari tahun ke tahun. 2020 itu hampir 3,3 juta orang merupakan tenaga kerja yang bekerja di sawit. Kalau 3,3 juta orang itu dia mempunyai tanggungan 4 orang keluarga, berarti 3,3 kali 4 itu berarti berapa apa itu? Ya,
33 kali 4 itu hampir 8 juta orang lebih ya masyarakat Riau tergantung ke ekonominya kepada sawit ya. Jadi bukan sedikit, 8, sekian juta orang ya. Lanjut. Nah, ini hasil penelitian di sentra sawit Riau ya. Ini juga sama, polanya sama. Kemiskinan akan menurun seiring dengan peningkatan produksi CPO atau makin luasnya kebun sawit. Jadi betul, fakta dan teoritis membuktikan bahwa sawit adalah solusi untuk mengatasi kemiskinan, bukan hanya di Riau, tapi di Indonesia, ya. Dan itu sudah diakui oleh World Bank. Lanjut. Nah, ini yang sangat menarik juga, ya. Kalau ini masyarakat kebun sawit Riau yang di tengahnya itu, ya, itu transaksi masyarakat perkotaan dengan masyarakat kebun sawit 1 tahun itu kami hitung 19,5 triliun. Nah, sementara transaksi antara ekonomi pedesaan dengan masyarakat kebun sawit itu 8 triliun per tahun. Di mana itu? Masyarakat kebun sawit itu butuh makan. Butuh makanan, minuman, pangan lah. Ya. Sementara mereka, masyarakat kebun sawit itu tidak menghasilkan itu kan, nggak memproduksi padi. Mereka bekerja di kebun. Siapa yang memasuk itu? Itu adalah dari petani-petani pedesaan, petani pangan, petani peternak, kemudian juga nelayan yang ada di Riau maupun di sekitar Riau. Termasuk juga sayuran-sayuran dari Sumatera Barat masuk ke kebun-kebun sawit itu, masyarakat itu. Termasuk juga sayuran-sayuran dari Sumatera Utara, dari kampung saya itu. Itu juga masuk ke Riau. Ya. Itulah yang transaksi antara kebun sawit yang 8,1 triliun itu per tahun. Nah, di ekonomi perkotaan itu adalah 19,5 triliun. Ini bukan hanya dari perkotaan. Di Riau itu nggak banyak produk-produk perkotaan. Yang paling banyak itu justru dari Jawa. Jadi dari Jawa yang namanya baju, pakaian, apa semua produk-produk perkotaan, industri perkotaan dibawa ke Pekanbaru dan itu dibeli oleh masyarakat kebun sawit. Nilainya itu kira-kira 20 triliun per tahun. Jadi apa? Ekonomi sawit bukan hanya untuk Riau, tapi juga menarik daerah-daerah lain melalui transaksi ekonomi perdagangan antar daerah. Jadi Riau bukan hanya lokomotif, sawit bukan hanya lokomotif di dalam perekonomian Riau, tapi dia menjadi lokomotif juga bagi masyarakat atau daerah-daerah lain yang memasuk produknya ke Riau. Lanjut. Nah, selain manfaat ekonomi, ada manfaat ekologi daripada sawit. Ya, ini nggak banyak orang mengungkapkan. Pertama, ya, kita orang pertanian pasti tahu betul itu. Sawit adalah tanaman, ya, yang juga berfungsi sebagai paru-parunya ekosistem. Paru-parunya ekosistem. Apa paru-parunya ekosistem itu? Dia menyerap karbon dioksida dari atmosfer bumi, yang dalam hari ini kita sebut dari perkotaan, gitu ya, dari atmosfer bumi. Kemudian melalui proses fotosintesa di dalam kebun sawit, dalam tanaman kebun sawit, itu dirubah menjadi oksigen dan dihasilkan CPO. Kemudian dikirim lagi ke perkotaan. Jadi kebun sawit sebetulnya adalah membersihkan udara bumi, membersihkan udara perkotaan, ya. Tidak hanya membersihkan, tapi juga menghasilkan CPO dan oksigen kepada perkotaan. Itu manfaat ekologis daripada kebun sawit. Jadi tidak jangan hanya dilihat sawit itu sebagai manfaat ekonomi, tapi juga manfaat ekologis. Ya, selama ini Riau itu menghasilkan minyak bumi. Ya, minyak bumi itu dikonsumsi dan melepaskan karbon dioksida ke udara, ya. Tapi sawit justru menyerap karbon dioksida itu kembali dan disimpan di dalam kebun sawit dan sebagian itu digunakan untuk menghasilkan oksigen dan juga CPO. Itu adalah benefit lingkungan daripada sawit. Lanjut. Nah, ini kami hitung penyerapan karbon dioksida dan produksi oksigen dari kebun sawit Riau. Di sebelah kiri itulah penyerapan karbon dioksida oleh kebun sawit di Riau. Makin besar kebun sawit Riau, makin banyak karbon dioksida yang diserap secara neto, ya secara neto gitu kan. Kemudian makin luas juga kebun sawit juga makin besar produksi oksigen yang dihasilkan. Itu juga secara neto, ya. Jadi ini tadi yang saya jelaskan itu sebagai bagian daripada paru-paru ekosistem. Kemana dibuat oleh sawit itu
karbon dioksida. Lanjut. Karbon dioksida yang diserap itu, sebagian itu dihasil menjadi produksi sawit, sebagian itu disimpan dalam produksi biomas di dalam kebun sawit itu, di batangnya, di pelepahnya, di akarnya. Itu kalau kita hitung semua itu adalah produksi biomas. Dan kalau kita hitung itu berapa banyak karbonnya, ya inilah yang di sebelah kanan ini. Ya, dari tahun ke tahun, penambahan karbon stok Riau dari kebun sawit itu meningkat dari tahun ke tahun. Itulah manfaat dari segi lingkungan daripada kebun sawit. Lanjut. Terima kasih. Itulah dari kami.